Suaranya kedengeran nggak? Enggak, Pak. Gak ada suaranya, Pak. Tidak kedengeran, Pak. Ini nggak kedengeran, orang jalan gitu nggak kedengeran. Enggak, Pak. Oh ini, sorry. Ini kedengeran nggak? Gak ada suara, Pak. Masih sunyi, Pak. Mana ya? Bentar. Bentar ya. Ada yang paham nggak? Pak, mikrofonnya diubah jadi stereo mix aja. Kenapa? Mikrofonnya di pengaturan pakai stereo mix. Ntar yang di laptop keluar suaranya. Tapi suara Oh Bapak iya, nggak bisa oke. keluar. Nah, speakernya ya. Speakernya ini keluar nggak? Belum, Keluar Pak. nggak? Belum. Nggak, suaranya kedengeran nggak? Mikrofonnya, Pak, yang diganti. Oh bukan speakernya, oh sorry. Sorry. Mikrofonnya itu pakai yang Stereo mix. ini kedengeran nggak? Nggak.
Mungkin mic saya tetap dihidupkan ya. Ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Nggak ada, Pak. Pak, maaf nggak ada suaranya, Pak. Ya? Nggak ada suaranya. Ya ini saya lagi cari caranya nih gimana ya? Coba ini saya pindahkan ke ini. Oh ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Nggak kedengeran? Belum, Pak. Masih belum kedengeran. Mana caranya? Bentar ya, saya masukin ke ini bisa nih. Pak, share tab audionya udah diklik belum? Yang di pas mau share screen-nya ada buat klik share audionya.
Oke, sambil menunggu upload ke YouTube ya, kita lihat slide-nya dulu ya. Slide-nya udah kelihatan belum? Halo? Sudah, Pak. Full ya, full screen ya. Ada yang nggak kelihatan? Terlihat, Pak. Ya, oke. Baik, topik kita kali ini adalah respon insiden atau dalam bahasa Inggrisnya incident response ya. Cuman untuk istilah sehari-hari di dalam dunia IT atau informatika itu sebaiknya menggunakan istilah yang standar, yaitu incident response ya. Nah, objektif dari perkuliahan kali ini adalah bagaimana mahasiswa dapat menentukan dan menggambarkan tentang rencana respon insiden dan bagaimana atau incident response plan dan membuat business continuity plan. Nah, nanti perbedaannya apa di situ kita akan jelaskan nanti. Kemudian kalian juga akan memahami tahapan-tahapan dalam recovery, ya, pemulihan. Kemudian bagaimana sebuah tim pengelolaan insiden, ada tim respon insiden dan melakukan pencegahan atau pemulihan kejadian, ya, insiden-insiden yang terjadi terkait dengan keamanan informasi. Nah, kemudian ada define and describe computer forensik ya. Nah, ini forensik ini mungkin hanya singkat saja bagaimana membuat sebuah chain of custody ya, itu rantai dalam pengambilan barang bukti, kemudian melakukan ekstraksi, normalisasi, mengambil dari log-log dan lain-lain ya, dan membuat sebuah laporan investigasi. Cuma nanti tidak lengkap ya, ini aja secara general aja. Kemudian mengembangkan high level incident response plan. Nah, banyaknya yang kita ketahui ya terkait dengan keamanan informasi ini adalah serangan-serangan yang menyasar pada informasi digital. Mana informasi digital ini bisa itu data pribadi, data perusahaan, kemudian data yang kita anggap tidak bermanfaat mungkin itu bisa menjadi manfaat bagi hacker ya. Misalkan data pribadi itu mungkin nggak terlalu bermanfaat, misalkan data tanggal lahir, data orang tua ya. Ya bagi kita kalau satuan itu tidak bermanfaat, tapi kalau sudah digabungkan data tanggal lahir, data orang tua, nama pribadi kita, nama istri, anak, ya, keluarga dan lain-lain, kalau digabungkan semuanya akan menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh untuk melakukan sebuah serangan. Nah, ini kemudian serangan-serangan itu bisa berupa pengerusakan juga ya, mengakibatkan sebuah layanan itu terganggu atau denial of service. Kemudian penghimpunan data yang tadi saya bilang itu yaitu social engineering ya. Nah, aksi-aksi seperti inilah yang kita harus waspadai ya, atau bereaksi terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ya. Nah, aksi atau reaksi itu bisa dalam bentuk bagaimana membuat sebuah perencanaan tanggap darurat ya, tanggap insiden ya. Incident response planning adalah rencana tanggap insiden. Kemudian bagaimana merencanakan agar bisnis itu tetap berjalan semestinya kembali gitu ya, setelah terjadinya insiden. Jadi yang sebelah kiri ini adalah
during insiden, ya, selama terjadinya insiden. Kalau yang sebelah kiri during insiden, kalau yang sebelah kanan itu post insiden. Nah, during insiden ini terkait dengan ancaman-ancaman terhadap sistem, jaringan, dan data-data pribadi, ya, data-data rahasia, dan transaksi non repudiable, ya. Jadi jangan ada penolakan terhadap transaksi tersebut, ya. Orang sedang menggunakan komputer, tiba-tiba mau mengakses data yang digunakan untuk laporan, ternyata nggak bisa, gitu ya. Ternyata ada ransomware yang masuk ke dalam sistem sehingga membelenggu, ya, memblokir data yang kita miliki tadi. Itu disebut dengan non repudiable transaction. Jadi tidak ada penolakan terhadap transaksi yang kita ingin akses, ya. Nah, kalau business continuity planning itu terkait dengan post insiden, berarti bagaimana melakukan recovery, ya, pemulihan dari insiden atau bencana, ya. Kemudian bagaimana melanjutkan operasi bisnisnya. Nah, ini nanti menjadi sebuah, kalau planning itu terkait dengan prosedur, ya, prosedur, kemudian standar, hal-hal yang perlu kita jalankan agar bisnis continuity-nya itu akan berjalan semestinya kembali dengan cepat, gitu ya. Jadi kalau ada insiden mungkin terganggu layanannya, tapi setelah di recovery, ya, itu bisa langsung cepat jalan, ya, sehingga loss-nya, ya, revenue loss, ya, atau profit loss itu tidak terjadi secara signifikan, ya. Nah, ini kalau kita buat timeline-nya, ya, ada disebut dengan waktu regular service, ya, di mana layanan itu berjalan dengan semestinya, ya. Nah, saat dia berjalan ada interupsi, ya. Nah, interupsi inilah ada interupsi window, ya, yaitu time duration organization can wait between point of failure and service resumption. Jadi time duration ini biasanya kita tetapkan, misalkan kalau ada terjadinya interupsi atau insiden itu berapa lama, ya. Misalkan kalau dia itu minor 1 kali 24 jam selesai, ya. Tapi kalau dia itu medium, ya, itu dia 3 kali 24 jam selesai. Tapi kalau major itu bisa kebalik, ya. Kalau major itu harus cepat, ya, 1 kali 24 jam. Kalau medium itu 3 kali 24 jam. Minor kalau kecil, ya, itu bisa 7 harian, 7 kali 24 jam. Jadi nah, kalau major yang harus lebih cepat. Nah, ini adalah acceptable atau interruption window yang diterima. Nah, ini bisa kita buat plan-nya, ya. Nah, kemudian ada juga alternate mode. Ya, di sini kalau misalkan kita bisa membuat sebuah cadangan, misalkan 7 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam itu tidak berhasil, ya, atau 1 kali 24 jam nggak berhasil. Maka kita harus punya perencanaan darurat, ya. Jadi perencanaan darurat ini kita atau bisa second plan-nya, gitu ya, kita bisa terapkan disaster recovery plan, ya. Kita tempatkan, misalkan contohnya ransomware itu kan semua file itu diblokir, ya. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan restore, ya, restore file yang sebelumnya itu ke dalam hard disk yang kita yang aman dari ransomware tadi, gitu ya. Jadi kayak listrik mati, ya, ada cadangannya yaitu genset, ya. Jadi alternate mode itu ya seperti itu, ada genset mode-nya, gitu ya. Nah, kalau ini kita jalankan, alternate mode-nya kita jalankan, itu mungkin yang tadinya interruption window-nya 1 kali 24 jam tidak bisa berhasil, ya. Tapi dengan alternate mode itu akan berhasil, ya.
karena kita sudah punya rencana cadangan. Kemudian kalau misalkan seluruh insiden itu sudah berakhir, maka kita kembali kepada regular service. Nah, di sini menjalankan restoration plan. Restorasi plan itu ya bisa recovery plan juga bisa ya, sama ya. Restorasi plan implement itu artinya bisa penyelesaian untuk pengembalian insiden ya, pengembalian file-file yang tadi atau service yang tadi dalam kondisi emergency bisa kembali kepada regular service. Nah, kemudian ada istilah-istilah di dalam incident response team, ada IMT, Incident Management Team, kemudian Incident Response Team. Kalau Incident Management Team itu lebih ke level atas ya, jadi level manajer ke atas. Ya, dia yang melakukan evaluasi, dia yang secara strategis atau taktikal itu melakukan perencanaan. Misalkan seperti adanya komite ya, kemudian organisasi ya yang mendevelop strategi, membuat strategi, kemudian merancang pengelolaan resikonya, mengevaluasi IT teknologinya. Nah, itu lebih kepada incident management team, jadi lebih high level. Nah, kalau yang melakukan pelaksanaannya ya, pelaksana atau operationnya itu ada di incident response team. Jadi dia melakukan handle specific incident, mengetahui tentang yang teknis-teknis ya, security-nya, network protokol, sistem operasi. Nah, itu adalah seorang incident response team. Jadi tim operation yang di bawah, kalau yang di atas adalah tim manajemen gitu ya. Nah, dalam incident response plan itu ada tahapan-tahapan preparation, identification, containment and escalation, analysis and reduction, kemudian eradication, recovery, dan lesson learned ya. Preparation berarti persiapan, identifikasi, containment itu melakukan menghalau atau menyimpan lah misalnya containment, atau kalau dalam bahasa kedokterannya apa ya? Saya apa sih namanya? Tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang menyentuh sistemnya gitu ya. Jadi dijaga gitu ya, istilahnya. Eskalasi itu melakukan eskalasi permintaan teknikal ke lebih orang yang spesifik lagi gitu ya, misalnya ke ahlinya gitu ya, eskalasi minta bantuan gitu ya. Kemudian analisis dan eradication itu melakukan analisis, kemudian menentukan hal-hal yang berhubungan dengan serangan-serangan tadi ya. Root cause-nya apa? Nah, ini di bagian eradication. Kemudian recovery dan lesson learned. Nanti kita akan lihat tahapannya. Nah, kenapa perlu incident response? Karena dengan incident response inilah biaya yang terjadinya pembobolan keamanan itu bisa dikurangi ya. Jadi bila tidak ada insiden respon, itu bisa mengakibat insiden yang lebih parah lagi. Jadi kalau kendalanya itu tidak cepat diselesaikan, maka bisnis cost-nya ya atau kerugian yang dialami akan lebih besar gitu ya. Jadi 66% insiden membutuhkan 1 bulan untuk discover ya. Jadi pemulihan itu butuh 1 bulan untuk
untuk bisa stay lagi ke posisi yang semula gitu ya. Jadi cukup butuh waktu yang lama untuk melakukan discovery. Kemudian 82% insiden terdeteksi dari luar ya. Nah, kalau sekarang malah lebih banyak dari insidernya ya, dari dalam gitu ya. Karena kalau dari dalam itu susah diidentifikasi, tapi kalau dari luar itu mudah diidentifikasi. Karena biasanya kita bonderingnya ya, penjagaannya itu terhadap serangan dari luar. Tapi infiltrasi dari dalam itu kita tidak pernah kita sangka, misalkan dari karyawan, ya, dari orang yang menyusup ke dalam sistem dengan bantuan orang lain, ya terjadi misalnya serangan teroris itu misalnya di hotel mana tuh yang di Kuningan ya, ternyata orang pengirim makanan gitu ya, bagian catering yang menyusupkan bom-bom itu ke dalam. Nah, itu hal seperti itu yang malah lebih berbahaya ya. Jadi inside threat itu, ancaman dari dalam itu lebih sebenarnya lebih berbahaya. Kemudian 78% initial interaction rate as low difficulty. Jadi tingkat kesulitan sebenarnya bisa dihandle gitu ya, bisa dihandle. Cuman karena tidak ada sebuah prosedur yang baik ya, maka tidak bisa menghandle lebih cepat gitu ya. Ya, contohnya misalkan ada ransomware, orang nggak paham nih tentang ransomware, ternyata cuma di containment ya, semua jaringannya dimatikan, kemudian lakukan recovery bisa lebih cepat gitu ya, daripada harus menggunakan antivirus, anti malware ya, perlu biaya untuk biaya anti malwarenya. Nah, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya bisa cepat ditangani ya. Nah, sebelum kita masuk stage-stage-nya, mari kita saksikan dulu ya, saya udah input ke YouTube. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini bisa. Dengeran nggak suaranya? Halo? Dengeran, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Ini sekitar 20 menitan ya.
siapa nih? Aduh, kenapa nih PC gue nih? Kok nggak bisa ngakses filenya sih? Bro, PC lu gimana? Bisa ngakses filenya nggak? Bisa-bisa aja sih, normal, gak ada masalah. Nah sekarang jadi gak bisa akses file nih. Gua punya lu bisa gak? Jadi nggak bisa juga ya? Kenapa ya? Hang loh. Sama nih. Ini kenapa ya? Kita coba hubungin teknisinya aja yuk. Coba hubungin aja. Iya boleh coba. Coba cari dulu teknisinya. Halo? Oh iya. Iya Bu, untuk saat ini masih sedang tim IT tangani. Iya baik-baik. Nanti tim kami akan segera ke sana. Mohon maaf sekali ya Bu atas kendalanya. Iya baik Bu. Oke. Halo. Oh iya Pak. Oh iya. Baik Pak, untuk permasalahan ini memang sedang tim IT tangani. Iya benar-benar. Oke, nanti tim akan kami kirim tim IT untuk ke sana untuk segera mengecek ya Pak. Mohon maaf sekali Pak, tim IT juga sedang progres untuk membenarkan masalah yang terjadi. Iya. Oke. Oke, siang Pak. Ya baik Pak, siap. Kami laksanakan. Terima kasih. Siap Pak. Ya, saya dapat by telepon, masuk WA, masuk email, bahwa beberapa karyawan ini mengalami mereka tidak bisa akses file. Ini bagaimana, sudah ditangani? Benar sekali Pak, banyak banget karyawan yang kemarin itu menghubungin saya by phone, by email, terus kemarin juga udah ada karyawan yang langsung datang ke saya Pak, sampai gebrak meja loh Pak. Nah dia itu bilang virus ini nih bikin dia kerjanya terhambat, jadi saya juga bingung ini kita harus bagaimana. Kemarin juga sempat coba diperiksa sih Pak. Nah ternyata ada beberapa komputer yang kena virus ransomware. Komputer yang kena virus ransomware itu kehubung ke jaringan juga Pak. Saya kemarin udah cek yang kena serangan itu Pak. Ternyata yang diserang sama virus itu file kerja karyawan. Nah karyawannya sih udah pada nge-backup filenya, tapi takutnya ini bakal menghambat kerja kita dan bisa aja nanti ada serangan yang lebih lanjut Pak dari penyerangnya. Apa kita nggak lapor atasan aja ya Pak? Gimana? Kita bisa menangani? Kalau menurut saya sih ya nggak perlu. Menurut saya di laporan login nggak terlalu banyak sih Pak. Kita masih bisa handle kalau kayak gitu sih, masih normal. Tapi menurut saya sih kita bisa handle. Mungkin cuma tinggal patch atau kita install ulang kalau ada masalah nanti. Oke, baik. Kita lakukan itu aja. Ya, jadi masing-masing dari Anda sekarang tangani semua komplain-komplain tadi yang masuk, gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil tangani, lapor ke saya. Oke, siap Pak. Siap. Baik. Selamat siang, rekan dan direksi. Siang. Sesuai dengan agenda kita hari ini, kita ingin melakukan review terhadap capaian bisnis kita. Sekaligus kita ingin memaparkan strategi kita di tahun ini. Secara overall kita melihat bahwa capaian kita tercapai, tetapi bila dibandingkan dengan tahun lalu atau secara year to date kita mengalami penurunan. Oleh karenanya saya mengharapkan masing-masing direksi sesuai dengan areanya masing-masing untuk menampilkan programnya agar pencapaian kita jauh lebih baik di tahun ini. Silakan siapa dulu yang akan memaparkan? Baik, saya akan sampaikan dulu nih. Oke, silakan Pak Salman. Ya, terima kasih. Terkait dengan apa yang kita lakukan sejauh ini, seluruh lini operasi kita sebenarnya in full speed dan ini mendorong pertumbuhan bisnis kita. Apalagi kita juga kan baru menunjukkan produk-produk baru yang sebenarnya ditopang banyak dengan teknologi dan ini membuat pertumbuhan.
efisiensi meningkat 10%, dan kapasitas produksi kita pada level yang optimal 90%. Jadi saya kira ini satu indikator yang bagus buat saya. Mungkin sudah menambahkan Pak, kami sudah menyiapkan laporan di sini Pak. Kita sudah memperoleh kenaikan 29% sebetulnya kalau dari angka-angka di sini, dan prospek kita ke depan saya kira pertumbuhan akan sangat positif. Hanya saja memang kekurangan kita tuh sedikit penurunan karena pajak naik Pak. Dan juga ya employee rates ya sekarang ini ya terus kan tiap tahun UMR naik terus. Saya yakin kita bisa forecasted pendapatan profit kita akan positif. Baik, terima kasih Pak. Next, Pak Yohan ya. Iya Pak. Kita tahun ini dapat kabar yang sangat bagus Pak. Nah kebetulan kita sudah baru saja mensecure 2 kontrak besar. Ya itu mungkin, bukan hanya mungkin ya, itu kira-kira akan menembus revenue dan sales kita. Coba akan saya presentasikan, tapi karena 2 secure ini butuh review dari kita semua Pak. Baik. Nah saya akan coba presentasikan 2 secure kontrak yang sudah kita dapatkan. Oke, silakan. Oh, Pak, kayaknya harus saya ini dulu Pak. Silakan. Sobat, ini Pak, ada beberapa file yang nggak bisa dibuka. Mungkin bisa dicek yang lain ya. Ini coba. Oke, coba saya coba dulu. Saya coba. Mungkin ini perlu restart itu ya, seperti itu situ ya. Coba di restart mungkin Pak. Nah, wah sama juga Pak, saya menjadi restart juga Pak. Screen-nya persis sama di situ Pak. Oh, blue screen juga? Iya, bisa juga Pak. Tetap. Ya sama, ini juga ini padahal panel sangat penting baru saja kita dapat dari saya Pak. dan ada masalah yang serius di sisi jaringan kita. Di akses file kita semua mengalami hal yang sama. Perlu penanganan segera nih Pak. Siap. Artinya urgent sekali nih. Kelihatannya meeting kita tunda ya. Ya saya kira itu ya. Harus segera kita tanggapi Pak. Ya, ini kita bisa tidak lanjutkan. Apalagi tadi Pak Salman sudah mengatakan bahwa kita banyak melakukan penerapan teknologi baru dengan dukungan IT terbaru. Tapi terus terang ini sesuatu yang tidak bisa kita terima nih. Ya, sesuatu yang basic operation yang kita terima. Oleh karenanya saya minta tolong tim IT segera dikumpulkan. Kita akan kumpul di tempat saya ini untuk melakukan review. Ya, saya kira itu harus. Oke. Jadi begini Pak Victor, terkait dengan perkembangan yang kita hadapi ya, terakhir ini tentang gangguan yang kita alami. Ya, silakan. Oh, sorry. Pas sekali nih. Oh, ini? Ya betul. Tim IT. Oke, kalau gitu sekalian kita bahas. Oke, jadi gimana Pak Salman, Pak Hassan, Pak Yan, gimana nih? Ya, jadi dalam 3 hari belakangan ini banyak karyawan sebenarnya sudah melaporkan tentang masalah yang mereka hadapi karena mereka tidak bisa mengakses file, sehingga kami juga menemukan adanya serangan-serangan, DDoS, dan kebetulan ada. Sudah. Ini laporan sudah banyak. Ya. Sebelumnya sudah banyak laporan. Benar. Ini gimana Pak Salman? Ingat waktu kita terakhir board meeting? Betul. Ini kita bubarkan gara-gara hal yang sama. Terus gimana penyelesaiannya? Maaf Pak, bukannya kita nggak melapor Pak, tapi berdasarkan inisial asesmen kita Pak, tangannya itu sebenarnya kita bisa ngatasi Pak. Tapi entah kenapa ini menjadi out of control. Loh, Pak Salman, kita terakhir board meeting kita bubarkan gara-gara problem. Ini problemnya apa Pak? Iya, sama. Loh kenapa ini kok jadi lambat melaporkan? Ya, karena kami menemukan bahwa tadinya itu serangan biasa-biasa saja, tapi ternyata skalanya besar, sehingga sistem IT yang pertahanan kita punya tidak mampu untuk menanganinya. Dan kebetulan memang ini jenis malware baru, yaitu ransomware, yang kami butuhkan software baru yang kebetulan perlu kita beli. Maksudnya gimana? Kita beli? Ya, kita perlu membeli sebuah software baru untuk bisa mengatasi ransomware. Butuh investasi tambahan. Ya. Loh, ini gimana nih Pak Salman? Ya, ini kelihatannya memang harus kita arahkan gitu.
kita dalam kondisi yang under pressure. Bisnis kita turun secara overall. Karena perlu lagi tambah. Padahal kita kemarin baru melakukan upgrading. Betul? Ya. Sekarang gimana nih penjelasannya? Kapan mau diselesaikan? Berapa? Tapi perlu itu. Tunggu, sebentar. Saya nggak setuju. Coba kalian selesaikan dengan cepat, dengan existing tools dan peralatan yang kalian punya. Ya, paham? Ya. Halo, selamat siang. Oh, iya Pak Muli. Halo Pak Victor, ini saya dapat banyak pengaduan dari masyarakat. Katanya ada masalah IT atau ada masalah kebocoran data kemungkinan di tempat Bapak ya. Iya Pak. Saya sesalkan kenapa saya malah dapat dari masyarakat ya Pak ya, tidak dari perusahaan Bapak yang mestinya secara proaktif menyampaikan laporannya kepada regulator supaya kita bisa tangani bersama-sama. Baik Pak. Dan masyarakat tidak ada yang dirugikan, terutama concern kami adalah terkait dengan perlindungan data pribadi mereka. Betul ya Pak. Saya minta perhatiannya masalah ini dan saya segera diupdate perkembangannya supaya kalau ditanya oleh media massa, saya juga punya jawaban yang kira-kira kita bisa seirama ya supaya tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat terhadap kasus ini. Baik Pak. Baik Pak. Ya, Pak Victor ya. Baik Pak. Baik Pak. Kami akan laksanakan Pak. Pertama-tama mohon maaf Pak bahwa kami sedang bekerja, tim sedang bekerja penuh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik Pak, saya akan laporkan segera Pak. Baik Pak, siap Pak. Baik Pak. Baik Pak. Oke Pak, selamat siang Pak Muli. Selamat siang, dengan kantor CEO ada yang bisa dibantu? Selamat siang, ini dengan Robert dari XYZ Energy. Ya Pak. Bisa saya bicara dengan Pak Victor? Mohon maaf Pak, Pak Victornya sedang online. Apakah ada pesan yang bisa disampaikan? Ya tapi ini sangat urgent, bisa nggak bisa di-interrupt dia? Oh maaf Pak, sepertinya nggak bisa. Karena Pak Victor sedang ada telepon dari pejabat pemerintah setempat. Oh oke. Tolong nanti disampaikan ya, saya sangat concern karena sudah marak berita bahwa perusahaan Anda terserang cyber attack dan saya concern karena kita punya deal bisnis yang banyak. Saya tidak ingin intellectual property saya terekspos, termasuk data-data kami, karena saya ini perusahaan Eropa dan harus tunduk kepada yang namanya GDPR, General Data Protection Regulasi. Jadi tolong harap segera begitu Pak Victor selesai, harap hubungin saya segera ya, kalau tidak ini akan sangat serius konsekuensinya. Baik Pak, baik. Terima kasih. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Halo, selamat siang. Kami dari majalah Tempa. Iya, Mbak. Kami ingin mengklarifikasi kabar yang kami dengar. Kami dengar perusahaan Anda sedang terserang cyber attack ya? Saya nggak tahu Mbak dapat kabar dari mana, tapi saat ini saya nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu bukan wewenang saya, Mbak. Iya. Mohon ditunggu saja waktunya, Iya. karena dalam waktu dekat perusahaan kami akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan ke publik terkait soal itu. Oh, baik. Kalau boleh saya tahu, saya boleh catat nama dan nomor telepon Mbak yang bisa dihubungi? Iya, saya dari majalah Tempa. Nomornya 08788 Iya. 274 380. Oke, mohon ditunggu ya Mbak konferensi persnya. Terima kasih. Iya, oke, baik. Terima kasih. Jamu udah keluar belum? Belum, banyak banget. Kan sama gue juga. Kita tuh ditekan sama deadline banget tuh gak sih? Iya makanya kan kemarin gue udah bilang kan saya. Lu ngobrolin apa sih? Kayaknya departemen kalian kinak banget gitu, panik banget. Ada masalah apa? Nah gitulah pokoknya ada masalah sesuatu lah.
Lu pada ngobrolin apa? Kok kayaknya seru banget. Ya gitu masalah departemen kita kayak. Kenapa tuh? Aduh gini deh, karena lu pada masa-masa ini gue kasih tau nih. Tapi lu jangan kata siapa ya, ini rahasia kita aja nih yang ada di sini nih. Mana lu bisa percaya sama kita sih? Ya, bener ya. Ya. Jadi kemarin tuh jaringan kita diserang itu sama orang, ada yang masukin virus ransomware. Akibatnya banyak data-data karyawan yang hilang. Nah, terus ya akhirnya bos kita pada nyuruh kita kerja buat nanganin masalah itu, ya kan? Ya padahal menurut gue ini tuh masalah udah terlalu masif banget. Kayak apa ya? Kita tuh jadi tertekan deadline karena harusnya ini bisa dilaporin ke CEO sih menurut gue ya, biar bisa ditindaklanjutin lagi. Tapi perkembangan yang udah kalian lakukan gimana? Kalau udah ada beberapa solusi yang bisa diatasin gitu? Ya paling kita jadi kerja maksimal aja sih, jadi kerja terus karena kita nggak bisa lapor ke atasan, terus dari head IT-nya nyuruh kita nanganin sendiri dulu bisa mungkin. Nah sebenarnya juga masih rahasia gitu. Kalau menurut gua kalau udah bisa nyebar data gitu kayak gini, sih udah bisa lapor ke atasan sih, udah sekarang kayak gini. Dan kalian juga udah tenteran deadline kayak gini kan. Selamat sore. Pada kesempatan ini kami melihat dengan perkembangan yang ada saat ini hadir seluruh tim IT untuk menyampaikan status terakhir ya, perkembangan terakhir terkait dengan apa yang terjadi di IT kita ini. Silakan mungkin dari tim IT Pak Asna untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Salman, Pak Direktur. Jadi tim kami ini seluruh tim IT kami sudah bekerja keras dan sudah berhasil untuk melakukan recovery terhadap seluruh sistem di perusahaan ini, dan semua file sekarang sudah bisa diakses oleh seluruh karyawan yang ada. Ya, tapi ini untuk diketahui ya, kemarin itu kita sampai betul-betul kerepotan ya. Saya dihubungi oleh regulator, kemudian juga stakeholders, partners ya, kemudian klien-klien kita ya, semua mempertanyakan nih reputasi kita. Dan saya benar-benar deh, tolong kalau kejadian-kejadian seperti ini, kenapa sih harus tahu dari luar, belakangan dan segala macam? Kan bisa langsung cepat, eskalasi cepat. Ke Pak Salman langsung ke saya, ya kan? Nah jadi tolong hal-hal seperti ini jangan terulang lagi, ya. Itu kita lambat itu kita responnya, ya, terhadap yang eksternal, ya. Gitu. Terus apa lagi, Pak Asta? Iya, sebenarnya ini terkait dengan masalah kebocoran data dari perusahaan kita. Iya. Seperti yang kami usulkan sebelumnya, malware tersebut memang telah bertanggung jawab terhadap kebocoran tersebut, sehingga sistem kita memang tidak sanggup untuk mengatasinya. Oleh karena itu kita butuh software baru. Sebelumnya telah kami usulkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan ransomware tersebut. Gini, kalau gitu belilah softwarenya, implementasikan segera, dan make sure bahwa software tersebut dapat melindungi sistem daripada operasional IT kita. Saya juga atas nama pribadi maupun atas nama Dewan Direksi ingin mengucapkan terima kasih atas kerja daripada tim IT. Ya, mudah-mudahan hal seperti ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, bagaimana tanggapan kalian mengenai video ini? Tanggapan kayak gimana, Pak? Ya maksudnya serangan itu dari mana, kemudian kenapa perusahaan itu lambat menangani serangan itu, kemudian
tindakan-tindakan reaksi-reaksi ya terhadap insiden itu ya sebaiknya seperti apa gitu ya. Yang bisa kasih gambaran aja sedikit ringkasan dari video tadi. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Serangannya datangnya gara-gara ada apa nih karyawan yang sembarangan buka USB gitu kan, terus habis itu isi jalan. Maksudnya isinya di jalanan gitu. Iya. Kemudian kira-kira perusahaan apa karyawan-karyawan seperti itu harusnya diapakan? Misalkan harusnya kan dibekali ya tentang keamanan gitu ya. Bagaimana mereka bila ada USB yang yang bukan miliknya gitu kan, jangan sembarangan menggunakan. Nah, itu kan perlu security awareness ya, kesadaran keamanan ya. Terus kalau dari melihat kerja dari tim IT-nya sendiri gimana tadi? Lambat, cepat, atau misalkan terlalu apa ya, menunggu-nunggu, nggak mau sehingga media jadi tahu duluan ya daripada orang-orang di orang-orang dalam gitu ya, terutama orang tim IT-nya gitu ya. Menurut kalian gimana tuh? Tim IT-nya takut-takutan gitu kok buat ngelapor. Jadinya rumornya udah kesebar duluan di antara pegawai. Ya itu karena mereka menganggapnya terlalu enteng gitu ya. Oh, ini virus biasa gitu kan. Tidak menyebar ke sistem yang secara luas. Tiba-tiba udah meluas, tim top level manajemennya udah pada tahu. Kalau udah bos udah tahu tuh pasti jadi masalah gitu ya. Apalagi kalau bisnisnya itu besar gitu ya, berhubungan dengan intellectual property kan tadi kan, customer gitu ya, regulator dan lain-lain. Nah itu kan harus cepat ditangani sebenarnya ya. Baik, mungkin kita telusuri satu-satu ya. Jadi pada awalnya kan ini kan, nah seperti ini ya, orang masuk ke dalam ruangan itu juga dengan bebasnya ya. Ini tadi yang punya card itu kan, ya ID card itu kan cuma si yang baju putih ini ya, yang depan. Sedangkan mbak-mbak ini tadi enggak, yang di belakang tidak melakukan tapping ya ke RFID scannernya gitu ya. Nah, itu juga kurangnya kesadaran dari mungkin di sini bisa tempatkan adanya staff security di depan sehingga bisa menjaga setiap orang yang masuk itu tidak ada tailgating ya. Di sini tailgating itu mengikuti dari belakang atau piggyback ya, namanya piggyback. Di serangan seperti ini disebut dengan piggyback atau tailgating. Kemudian di sini juga kita lihat ya sembarangan tidak menutup layar monitor ya. Ya mungkin saja yang kita sedang akses itu adalah informasi pribadi, ya, Facebook kita atau chat WA kita gitu ya. Tapi ya masa bodoh perkiraan siapa sih yang mau ngeliatin, siapa sih yang mau reseh gitu ya. Nah, tapi kan bisa aja itu menjadi sebuah hal yang membahayakan ya, apalagi kalau ada data-data informasi yang sensitif di situ ya. Kemudian dia mengambil USB yang
tergeletak gitu ya di salah satu ruangan, kemudian kepo gitu ya dengan isi flash disknya apa ya, tanpa melakukan scan antivirus ya. Jadi scan virusnya tidak dilakukan atau scan malware, jadi langsung akses, buka foldernya, buka USB filenya ya, sehingga disinilah mulai tersebar virus ke seluruh, ya mungkin dari awalnya dari hard disk dia sendiri ya. Kemudian kalau ransomware kan dia harus masuk ke share folder ya, share folder yang ada di jaringan, seluruh jaringan itu baru dia akan masuk, akan memblokir file-file. Kalau sudah seluruh jaringan itu sudah sudah diinfeksi, baru dia akan melakukan blokir, itu ransomware. Nah ini dia menganggap paling kalau saya kena virus ya komputer saya sendiri aja gitu ya, pikirannya gitu kan. Tapi ternyata virusnya itu adalah virus yang baru ya, ransomware yang baru yang dapat menginfeksi seluruh jaringan. Nah di sini baru mulai panik ya, nggak tahu harus ngapain ya, cuman menghubungi tim IT ya, tim IT. Jadi kalau ada prosedur yang baik ya, SOP yang benar, kalau misalnya terjadi insiden ya, tiba-tiba nih seorang karyawan nggak bisa mengakses, itu langsung lapor ke tim IT. Tim IT nanti akan menghubungkan ke bagian incident response team. Kalau dia itu di dalam sebuah perusahaan itu ada incident response team-nya ya. Nah, itulah tugas dari CISO nanti ya, Chief Information Security Officer atau kepala keamanan informasi ya, yang akan membuat prosedur tentang incident response ya, incident response planning-nya ya. Nah, kalau dia nggak punya incident response planning, dia akan panik, ya udah anggap itu ini cuma jaringan internal karyawan marketing misalkan ya, nggak kemana-mana. Ternyata akhirnya merembet ke yang lainnya ya, akhirnya semua merasa masa bodoh ya, cuman tim IT-nya aja yang tahu ya. Nah, sampailah ke board management ya, ke level atas. Ini lagi rapat, dia akhirnya terjadi lost connection ya, atau DDoS ya, serangan DDoS, nggak bisa dibuka, jadi layanannya tidak aktif ya, nggak bisa mengakses informasi, bahkan sistem operasinya juga hang ya. Nah, disinilah baru panik semuanya ya, bahkan beberapa customer, regulator itu pada komplain ya. Nah, kalau sudah komplain seperti ini kan ya tadi, yang masalahnya kecil ya jadi besar, semuanya pada komplain ya, wartawan pada tahu, nama reputasi dari perusahaan juga akan menurun gitu ya, customer juga makin tidak percaya ya, trust kepada perusahaan itu juga akan tercoreng gitu ya. Nah, inilah akibatnya. Reputasi itu malah lebih penting ya. Kalau kehilangan customer nggak masalah, tapi kalau reputasi buruk ya, customer baru pun nggak akan ada yang mau gabung di perusahaan itu gitu ya. Nah, apalagi di sini karyawan juga sembarangan ya, memberikan informasi ya, bercerita tentang kondisi perusahaannya, sedangkan ada yang nguping di sisi sebelah kirinya ya. Nah, ini kan bahayanya apa? Kondisi perusahaannya pertahanannya sedang lemah, bisa aja itu juga hacker. Kalau wartawan sih nggak apa-apa ya, mungkin dia akan masukkan ke media, oh ternyata perusahaan ini ada masalah nih. Tapi kalau seorang hacker, wah ini kesempatan saya untuk masang backdoor gitu kan, karena pertahanannya sedang lemah. Ya, itu bahayanya seperti itu. Ya. Nah, juga dari tim IT juga menyarankan ada teknologi baru ya, yang menggunakan software anti malware yang baru, dan itu kan sebenarnya butuh cost juga. Tapi sebenarnya kan nggak harus
anti malware yang baru gitu ya. Perbaiki saja kebijakan security awareness-nya ya, kebijakan IT policy-nya diperbaiki, kemudian dimonitor terhadap karyawan-karyawan, end user policy juga diterapkan ya, agar mereka menggunakan perangkat ya, device policy-nya dengan baik ya, tidak sembarangan, tidak menggunakan USB dari luar gitu ya. Selalu melakukan scan antivirus bila melakukan input ke dalam komputer. Nah, itu. Ya, jadi sebenarnya bisa dengan kebijakan-kebijakan saja ya, tidak perlu anti malware yang canggih seperti keinginan oleh IT manager ini ya. Ya, karena kondisinya perusahaan sedang tidak baik ya. Profitnya kurang. Nah, ini kan akan membebani direktur ya untuk memberikan kebijakan untuk membeli teknologi baru untuk softwarenya. Ya. Nah, jadi banyak cara yang nggak harus dengan teknologi baru kita bisa menghalau serangan, tapi dengan hal-hal kecil aja kita bisa memperbaiki keadaan ya. Jadi jangan melihat teknologi ya, tapi kesadaran diri kita itu yang paling penting gitu ya. Baik, ada tanggapan lain terhadap isi video ini? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, kita lanjutkan ke slide materi yang tadi ya. PT. Sudah terlihat belum gambarnya? Sudah, Pak. Nah, ini ya, 78% initial intrusion rate as low difficulty. Jadi, sebenarnya hal-halnya simple gitu ya. Cuman karena tidak ada prosedur yang tepat untuk menghandle sebuah insiden, akhirnya butuh biaya yang besar. Nah, ada tahapan-tahapan di dalam melakukan perencanaan insiden respon. Yang pertama adalah persiapan ya, preparation. Jadi, what shall we do if different types of incident occur ya. Kemudian when the incident management team call ya. Jadi kita mempersiapkan dulu apa sih yang harus dilakukan bila terjadi insiden ya. Nah, berarti kita membuat sebuah perencanaan insiden respon ya. Kemudian timnya siapa yang menghandle ya. Saya nelfon ke siapa nih? Ya, kemudian apakah ada bantuan dari law enforcement atau polisi ya, polisi atau dari digital forensik atau tim forensik yang lain, atau misalnya punya tim swasta yang menginvestigasi ya. Kemudian penerapan hukumnya bagaimana, apalagi kalau berhubungan dengan forensik ya, bagaimana data-data serangan tadi itu bisa dibawa ke jalur hukum, dia harus punya kekuatan hukum ya. Nah, ini harus punya teknologinya ya. Kemudian perangkat apa yang bisa menghandle insiden. Nah, ini harus dipersiapkan semuanya, termasuk serangan-serangannya, tipe serangannya yang mungkin, kemudian kondisi awal dari keamanan di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi assessment awal sebuah perusahaan itu bisa menjadi sebuah preparasi juga ya. Nah, di dalamnya ada teknologi yang perlu disiapkan, misalkan menggunakan NIDS atau NIPS ya. Kemudian ada host IDS ya, pokoknya IDS semua nih. Kemudian ada antivirusnya, kemudian log security-nya ya, event log ya.
kemudian ada pengujian ya, pengujian dengan pentester, oleh pentester, apa saja yang ditemukan, lubang-lubang security breach-nya di mana aja ya, itu harus didaftarkan dalam sebuah risk management ya. Jadi pengelolaan resiko. Ya, resikonya ada di mana aja, jadi security risk-nya di mana itu harus diidentifikasi di awal ya. Kemudian ya misalnya perangkatnya apa aja, ada server ya, ada kliennya ya, log-lognya, misalnya server di mana, sistem lognya berada ya, itu harus tahu ya. Jadi misalnya kalau ada serangan, kita dapat membaca masalah-masalahnya dari log-log tersebut ya. Ya kalau di IDS juga ada banyak ya lognya ya. Nah itu adalah teknologi yang perlu kita persiapkan untuk mendeteksi sebuah serangan. Kemudian ini contoh lognya yang bisa kita gunakan ya, misalkan di config itu ada security config-nya, itu ada di jaringan, ada di privilege ya. Privilege itu kan kalau ada perubahan dimodifikasi nih, filenya dimodify tanggal berapa, nah itu kan ketahuan. Kemudian lognya di jaringan bisa dilihat, oh ada akses ke IP sekian tanggal berapa, nah itu kan ada ya. Kemudian ada kesalahan autentikasi, oh ini ada beberapa kali orang melakukan login tapi gagal terus ya. Nah ini kelihatan ya. Kemudian privilege untuk usernya juga bisa ya diketatkan ya. Ya ini di jaringan ya ada transfer of sensitive data ya, harusnya di IP sekian itu cuman reporting di bawah 10 mega, tapi ada yang melaporkan ya dengan file di atas 2 giga misalkan. Nah, itu kan ketahuan sensitif datanya kok banyak banget 2 giga. Jangan-jangan dia bukan transfer tapi nyedot ya, nyedot data sebesar 2 giga. Nah, itu kan bahaya. Atau serangan DDoS ya, DDoS itu juga ngirim data sebanyak mungkin ya, sehingga trafficnya itu membludak ya, jadi kebanjiran ya, kebanjiran dengan permintaan request ya. Nah itu juga bisa membuat jadi DDoS ya. Nah banyak log-log yang lain yang bisa kita perhatikan. Dan ini memang harus membutuhkan pengetahuan teknis ya tentang collect data ya. Kemudian laporan ya dalam insiden ya, apa saja yang terdeteksi itu bisa misalkan di firewall, di IDS, kemudian di sistemnya ada yang crash atau apa. Nah, ini bisa dibuatkan laporan. Ya, apakah perkiraan serangan itu adalah apakah sebuah malware ya atau data breach ya. Kemudian ya seperti tadi USB failure ya, atau USB file infected by malware ya. Nah, itu bisa jadi sebuah laporan. Nah, ini dipersiapkan itunya catatan pelaporannya ya, form pelaporannya ya, dibuatkan oleh bagian IT sehingga waktu ada serangan itu tim IT tinggal membuat checklist aja gitu ya. Oh ini serangan ini. Nah dari checklist itulah nanti bisa prosedur yang benar, mappingnya kemana nih ya, SOP-nya apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah dari identifikasi awal ya, persiapan untuk sebuah incident response. Kemudian partisipasi dari manajemen apa ya, membuat sebuah keputusan ya, bagaimana ya biayanya untuk IT-nya, untuk ya ini spend following a breach detection, escalation, forensic investigation ya, sekitar $420
Ya memang harus butuh dukungan dari manajemen. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa membuat sebuah incident response team ya. Nggak mungkin seorang IT manager ya tanpa duit gitu membuat IT response team. Misalnya tiba-tiba ada insiden, siapa yang mau handle SDM-nya ya? Teknologi apa yang digunakan? Ya. Jadi butuh dana ya. Contoh-contoh insiden ya ini bisa kalian pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi berdasarkan serangannya ya. Kemudian severity-nya, frekuensi serangan, apakah itu dia critical, ya, medium, major, minor, ya. Nah ini severity-nya bisa dikalkulasikan gitu ya. Kalau serangannya cuman dia ngirim datanya misalkan 2 giga tapi tapi data yang diambil dari database apa gitu ya, nggak penting lah gitu ya. Dari IP sekian dia ngambil IP sekian kan itu isinya cuman data-data log ya, biar aja lah ya, nggak terlalu major gitu ya, nggak terlalu kritikal. Tapi kalau dia ngambilnya dari database keuangan misalkan, nah itu langsung severity-nya langsung critical ya kalau 2 giga tadi. Severity may increase if recovery is delay. Jadi kemungkinan akan frekuensinya akan meningkat jika pemulihannya terhambat gitu ya. Jadi nggak diperbaiki ya udah severity-nya terus muncul gitu ya, recovery-nya is delay gitu ya. Jadi nggak diopenin gitu ya, nggak diperbaiki ya udah severity-nya akan muncul terus ya. Semakin hole itu tadinya kecil, semakin lama semakin besar dan orang semakin tahu. Bisa masang tadinya cuma ngambil data 2 giga, lama-lama bisa masang backdoor, lama-lama bisa ngambil lebih dari 2 giga ya. Nah, jadi tidak ada perbaikan pemulihan ya. Nah, who should be called tadi ya sudah disiapkan preparation-nya, ada tim yang akan menghandle. Kemudian establish chain of custody for evidence. Jadi menyiapkan rangkaian ya untuk pembuktian sebuah kejahatan ya. Ini bagian dari digital forensiknya. Triads itu adalah mengatur ya, mengurutkan. Jadi membuat sebuah laporan dari A sampai Z ya, buat urutan aktivitasnya, mana diurutkan berdasarkan kategori, prioritas ya. Kapan itu prioritas itu muncul? Kalau kita sudah bisa menghitung risk assessment-nya. Jadi sebuah nilai resikonya besar atau kecil nih. Kalau kecil mungkin bukan prioritas, tapi kalau dia besar itu menjadi prioritas. Ya, misalnya kan kategorinya berdasarkan serangannya, tipe serangannya ya. Unauthorized access, misalnya unauthorized access terjadi misalkan seminggu sekali ya. Cuma satu orang yang mencoba-coba, mungkin itu salah masukin password gitu ya. Nggak masalah, itu minor gitu ya. Jadi bukan prioritas untuk memperbaiki akses tadi ya. Tapi kalau misalkan satu hari itu sampai 1000 ya unauthorized access, berarti dia melakukan dictionary attack biasanya ya. Jadi kalau untuk autentikasi itu biasanya dia ngebom brute force attack gitu ya. Jadi dari dictionary, dari catatan-catatan tanggal lahir, nama orang ya. Dia punya kamus tuh, punya daftar password. Nah, dari daftar password itulah dia coba brute force ya. Nah, itu bisa jadi unauthorized access. Prioritas membatasi sumber daya yang diperlukan untuk melakukan respon ya tadi ya. Kalau nggak penting ya
ngapain kita urusin gitu, cuman unauthorized access-nya cuma satu. Kemudian assign, siapa yang PIC-nya, person in charge-nya yang melakukan duty ya, kompeten di bidang tersebut. Chain of custody ini ya persiapkan hukum dalam dalam bagaimana melakukan containment, dalam mengambil alat bukti ya. Hukum-hukumnya gimana, aturan-aturannya ada tuh nanti di khusus ya, nanti di forensik ya, digital forensik, cara-caranya ada ya. Ya, ini harus ada sesuai dengan hukum. Kalau nggak sesuai dengan hukum, dia nggak akan bisa dibawa ke ranah hukum ya. Wah, ini alat buktinya nggak sah ya, diambil dengan kopi ya, kopi akhirnya terjadi modifikasi ya. Nah, itu nggak sah. Tapi kalau seluruh isi harddisk itu diduplikat dengan cara yang tepat ya, ada alat penduplikasiannya, itu boleh tanpa merubah modify waktunya ya, timestamp-nya itu tidak berubah gitu loh ya, ada alatnya ya. Kemudian administrator can retrieve info to confirm an incident ya. Bisa juga dari administrator sistem admin yang memberikan log-lognya ya, serangan itu terjadi di mana. Nah, ini kan yang memiliki sistem administrator ya. Kemudian wilayahnya di mana ya, itu skupnya itu lebih jelas, bisa dibantu oleh sistem administrator karena dia lihat dari log-lognya tersebut ya. Nah, containment ini kayak lockdown gitu ya. Jadi membuat penahanan jangan sampai menyebar lebih lanjut ya. Jadi ya itu di lockdown gitu ya, jangan sampai keluar gitu ya, yang terinfeksi tadi gitu ya. Jadi wabah itu, yang virus itu udah masuk ke suatu lokasi, sebuah jaringan, jangan sampai menyebar lagi. Nah, ini containment itu dilakukan oleh incident response, tapi yang kalau dia bukan incident response, dia tidak memiliki otorisasi untuk melakukan containment ya. Incident response nanti juga akan laporan nih ke incident management team bahwa ini harus di containment nih, jaringan harus diputuskan, nggak boleh dimatikan terlebih dahulu agar tidak menyebar ke jaringan-jaringan yang lain. Nah, itu kan nanti pemutusan jaringan juga berakibat kepada servis layanan, mungkin ke customer atau apa. Nah, itu kan harus dibuat pemberitahuan ya, bahwa terjadi gangguan apa ya. Nah, ini kan melibatkan tidak hanya satu orang, tapi sebuah tim yang melakukan respon. Nah, dengan melakukan apa? Disable servernya dimatikan, user access-nya dimatikan, ini pasti ada gangguan layanan ya di sini. Change firewall configuration dan lain-lain ya. Kemudian containment juga berusaha untuk preserve evidence. Jadi untuk mendapatkan evidence alat bukti. Jadi dengan melakukan pemutusan tadi, alat bukti nggak kemana-mana nih ya, ada di server yang sudah dimatikan tadi gitu ya, diamankan gitu ya. Nah, ini preserve evidence. Containment di dalamnya ada secara teknis, misalnya collect data, analis log filenya, kemudian deploy patch-nya, perbaikan. Kalau containment mungkin ya lebih setelah containment ya, mungkin ada perbaikan ya, patch, dengan menambahkan patch atau membuat prosedur ya, usaha untuk memperbaiki sistem. Nah, ini ada di bagian containment dan respon ya. Kemudian secara manajerial ini ya membuat laporan, misalkan
ada intervention dari ada dari tim teknis ya, sehingga perlu waktu untuk pemulihan, perbaikan, kemudian kalau perlu eskalasi, nah ini sistem manajerial yang akan melakukan eskalasi ke misalkan ke ahlinya ya, ke orang yang lebih kompeten untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian di bagian legal issue ya, ini ada usaha apa nih? Pencurian ya, ada investigasi ya, kemudian regulasi apa yang berhubungan di dalam dalam insiden tersebut gitu ya. Nah, ini bisa dikaitkan untuk ya tadi ya, pengambilan chain of custody tadi. Kemudian analisis dan eradication atau perbaikan-perbaikan ya. Jadi analisis, melakukan analisis bagaimana yang ada security breach-nya ya, lubang-lubang keamanan mana yang perlu ditambal ya, ancaman-ancaman apa saja yang mungkin. Nah, ini dianalisis dan di eradication diperbaiki ya, diperbaiki mana yang akan berdampak pada keamanan lebih lanjut ya. What damage occur ya, mana yang rusak. Nah, ini di bagian analisis. Nah, caranya adalah mencari root cause-nya dulu ya. Penyebabnya apa? Kalau root cause-nya sudah ditemukan, baru di remove ya. Root cause ini dihapuskan ya, agar tidak terjadi kerentanan berikutnya ya. Kemudian membangun sistem kembali ya, ini adalah usaha dari eradication ya, pemulihan, perbaikan ya, atau pemusnahan. Kemudian improve defense with enhanced protection techniques ya, memperbaiki pertahanan dengan teknik proteksi yang lebih baik. Nah, di dalam analisis ya, what happened, who was involved, what was the reason for attack, where did attack origin from ya, dari mana serangan tersebut. Nah, ini kan kalau bisa ketahuan nih, dari IP sekian ya, itu bisa diinvestigasi ya, bisa dijadikan tersangka ya, penyerangnya dari mana, apakah dari perusahaan lain. Nah, itu kan perlu dari hasil analisis ya. Oke. Kemudian di stage 5 itu recovery, artinya adalah mengembalikan operasi ke normal, memastikan semua service itu layanannya berjalan dengan baik ya. Kemudian stage 6, dari serangan-serangan tersebut, nah inilah dibuatlah lesson learn ya, evaluasi ya. Jadi misalnya ada kendala seperti ini lagi ya, sudah pernah nih terjadi insiden seperti ini, tinggal buka SOP-nya bisa lebih cepat ya. Jadi laporan-laporan itu dibuat SOP ya, kalau terjadi sesuatu dipelajari apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan ya, what went right or wrong in incident response, apa yang salah atau yang benar gitu ya. Nah, ini akan memperbaiki improvement ya, proses untuk pemulihan ya. How much did the incident cost? Nah, biaya-biaya tadi mungkin tadinya insiden pertama bisa biayanya $1.000, tapi dengan adanya lesson learn, kita bisa mengurangi cost-nya, bisa mengurangi menjadi $500 misalkan. Nah, kemudian juga bisa melakukan perencanaan proses ya, misalkan membuat risk impact, daftar dampak ya, penilaian dampak terhadap resiko atau bisnis ya. Kemudian membuat strategi untuk respon yang lebih baik atau strategi recovery yang lebih baik, membuat dokumentasi ERP, train ya, melatih ya, baik itu oleh karyawan atau IT respon timnya juga ya,
ini dilatih agar mereka sedini mungkin bisa menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan insiden. Ya. Update IR planningnya ya, sama di IR planningnya diperbaiki, diuji, kemudian diaudit kembali. Nah, ini adalah planning proses. Nah, training itu bisa misalkan untuk IMT ya, incident management timnya itu dengan melakukan pelatihan tentang bagaimana melakukan pelaporan, ya, membuat assessment, ya, tentang hal-hal teknis, ya, teknologi-teknologi yang perlu diterapkan di dalam keamanan. Nah, ini bisa diberikan kepada IMT, ya. Kalau IRP mungkin yang lebih teknis lagi, ya, bagaimana kalau ada kasus serangan seperti ini, ya, lognya mau diambil di mana. Nah, ini perlu juga trainingnya. Yang ahlinya siapa aja, didaftarkan SDM-nya yang mampu menyelesaikan insiden. Nah, contoh dari penilaian keamanan ini bisa melakukan penetration test, ya. Kalau kemarin kita pelajari itu ada black box, ya, black box, kemudian gray box sama white box, ya. Nah, ini hampir sama, ya. Tapi ini lebih kepada targetnya sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ya, external testing berarti dia ngetes lokasinya di mana, di outside, ya. Kalau internal testing berarti di dalam. Kalau blind testing, ya, ini hampir sama dengan black box testing, ya. Jadi dia tidak punya pengetahuan apapun. Kalau double blind testing ini sistem dan security keamanan administrator not aware of the test. Jadi lebih, kalau yang blind testing mungkin lebih gray box, ya, tapi double blind testing itu lebih black box. Kemudian target testing tujuannya kemana, ya, misalkan di departemen apa, ya, departemen keuangan, marketing, departemen administrasi, ya. Nah, ini targeted testing. Nah, kita juga dalam pelaporan punya metrik, ya, bagaimana manajemen insiden itu dilaporkan. Nah, ini kan berhubungan dengan dashboard nanti, ya. Jadi tampilan-tampilan laporan yang menarik sehingga bagian manajemen, ya, atau board of director, ya, atau top manajemen yang lain itu bisa memahami insiden dengan mudah, ya. Jadi mereka tidak butuh teknis, ya, tapi mereka butuh laporan. Apakah dengan laporan ini perlu investasi apa, ya, investasi teknologi keamanan kah, apa perlu investasi kebijakan, perbaikan kebijakan, audit, evaluasi seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini kan terkait manajemen, terkait dengan pengambilan keputusan, ya. Jadi kalau manajemen paham dengan kondisi, orang-orang seperti, ya, kita seorang kepala keamanan, nanti kalian bisa jadi seorang kepala keamanan sistem informasi misalkan, ya, bagaimana memahami manajer agar mereka keluar uang nih, istilahnya gitu, ya, keluar uang atau melakukan aware, ya, terhadap keamanan, ya, sehingga departemen keamanan itu bisa menjadi pionir keamanan untuk bila terjadi insiden-insiden yang berbahaya, ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi terhadap insiden manajemen metrik ini. Kalau kita memahami secara teknis, maka manajer juga, ya, nggak paham, nggak ngerti, ya. Akhirnya apa? Value-nya di mana, ya? Nilainya di mana? Nah, kalau manajer itu kan lebih kepada bisnis, ya. Kalau insiden ini loss-nya berapa, gitu, ya? Kerugiannya berapa? Kemudian kalau saya investasi teknologi ini ada keuntungan enggak, ya? Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada manajer. Nah, tantangan ke depannya, ya,
Jadi untuk untuk dalam perencanaan incident response ini, manajemen doesn't allocate time or staff to develop ERP ya. Jadi banyak ya yang belum paham tentang pemanfaatan ERP atau incident response planning ini oleh manajemen. Jadi alokasi waktu, staff itu kan harus khusus. Jadi apakah hire orang baru, apakah dari IT staff yang lain yang ditunjuk untuk melakukan respon insiden? Nah ini kan perlu manajemen buy-in ya. Kemudian tidak kecocokan ya antara struktur atau target organisasi ya. Organisasi maunya untung terus gitu ya, tapi keamanan nggak dipedulikan ya. Jadi hasrat perusahaan itu ya dan tujuan perusahaan itu harus sama dulu ya. Makanya inilah challenge seorang kepala keamanan untuk memahami manajer ya atau manajemen. EMT member turnover, jadi banyak member EMT yang akhirnya nggak mau lagi terlibat. Oh ribet jadi EMT ya, akhirnya ada yang resign ya, atau pergantian orang, turnover ya, pergantian. Nah ini kan perlu training lagi gitu ya. Kemudian masalah komunikasi antara EMT dengan antara IR team dengan IM team. Nah ini komunikasinya bagaimana? Nah ini perlu communication management ya. Jadi kalau kalian sudah belajar project management, itu ada communication management. Nah itu bagaimana cara berkomunikasi dengan cara membuat sebuah presentasi, laporan ya. Ini ada di bagian communication problem. Plan is too complex and wide ya. Nah, rencana ini ya butuh dana, butuh strategi, butuh reporting yang bagus, kemudian punya standarnya, SOP ya, kompleks dan luas ya. Nah ini terkadang perusahaan nggak mau membuat sebuah incident response tim yang solid. Itu challenge yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Hampir jam 6 ya, udah mau maghrib nih. Ya, silahkan dibaca-baca lagi. Materi PPT belum saya share ya. Nanti saya buat share sama filmnya tadi ya. Tahu kalian mau lihat-lihat lagi, silahkan. Baik, kalau gimana? Ada pertanyaan nggak? Halo? Cukup, Pak. Halo? Oh, udah pada tidur nih kayaknya. Halo? Cukup, Pak. Ya, tolong Cukup, direspon Pak. ya. Jadi jangan saya tuh jadi ngomong sendiri gitu. Iya, Pak. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Tolong isi forumnya sebelum jam 7 malam ya. Jangan lewat, karena Baik, nanti Pak. akan ke close. Kemudian screenshot hasil ini ya, kehadiran kalian nih. Ya, buka kameranya, di screenshot lagi, ya. Kemudian nanti dilaporkan dalam forum. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Karena sudah jam 6 hampir maghrib ya, kita cukupkan saja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Banyak, Pak. Ya.